geger. Sobat Ambyar, rumah tangga Denny Cagur dan Santi Denny memang tak pernah diterpa kabar miring. Keduanya pun disebut menjadi salah satu inspirasi rumah tangga yang harmonis bagi banyak orang. Kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik terus. Kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik, kau tinggal turun naik terus. Kau tinggal naik terus. Tiada bintang akan bersinar, tiada lagi bumi berputar jika ku tak bersama. Semuanya akan runtuh. Tapi, siapa sangka di balik rumah tangganya yang harmonis tersimpan cerita yang kocak dan tak akan terlupakan. Kabarnya, Teh Santi sempat merasa tertipu sama Kang Denny saat pacaran dulu. Lagi buka pintu garasi, di rumahnya ada garasi. Nyampe rumah gini. Udah bobo belum? Udah bobo. Belum. Lagi tiduran aja sih sayang sambil nonton TV. Oh, di kamarnya ada TV. Jadi pikir aku tuh udah menengah ke atas lah ya. Gitu. Aduh. Teteh tertipu. Teteh terjebak. Teteh terperangkap Kang Denny. Gimana ya cerita selengkapnya? Hanya di Pagi-Pagi Ambyar, geger. Dan aku terjebak. Santi dan Denny Cagur ya, begitulah cinta. Kalau nggak dicari, dicuri, ya dijebak. Emang itu pernah dirasakan oleh Teh Santi gitu? Apa sih, dibohong-bohongin dikit apa gimana sih ceritanya? Enggak, karena kita pacarannya kan LDR ya. LDR. Terus jarang ketemu, terus pas ketemu juga kan waktu itu aku lagi audisi. Dan beliau kan sudah jadi artis. Jadi kan di pikiran aku, di otakku tuh artis yang gitu, gimana gitu. Ternyata tidak semua artis begitu kan. Kan berbeda. Iya, betul. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Asumsi seorang Teh Santi atas Denny Cagur sebelum menikah. Menikah dengan Denny Cagur, Santi Denny, kirain kaya raya. Oke, Teh Santi Maksudnya gimana, Teh? ekspektasi Teh Santi itu ketika menikah dengan Denny Cagur, ekspektasinya tuh Denny Cagur tuh seperti apa? Ya, rumahnya gedong. Mobilnya banyak. Lo waktu ngapelin pakai mobil nggak? Pakai mobil. Rumahnya gedong, mobilnya banyak, apalagi ekspektasinya. Pokoknya gitu. Karena pacaran jarak jauh jadi terpantau tuh lewat telepon aja. Lewat telepon aja dipantaunya. Oh, lagi di jalan sayang mau pulang ke rumah. Oh, lagi ngapain? Lagi nunggu dibukain garasi. Ada garasinya gitu. Oh ya ampun, Ternyata pas datang ke sana ya beda lagi ceritanya. Pas datang apa yang ditemukan oleh Teh Santi ternyata berbeda. Garasi juga sih, cuman garasinya dari bambu gitu yang Tapi itu nggak salah orang garasi. Kan tempat taruh mobil garasi. Iya. Iya. Ya, cuman kan bedanya nggak pakai pintu, pakai bambu yang pakaian bolong, coran tanah, cekrek. tinggal dipindah gitu ya. Iya gitu. Terus waktu ngeliat kayak Berarti gitu, ya teleponnya rasanya- lagi nonton TV, kataku di kamarnya ada TV gitu. Berarti ya menengah ke atas lah ya kalau udah ada TV di Karena kamar. faktanya gue tidur Pas tidur di ruang TV, memang tidurnya nggak punya kamar. Gak salah. Gak salah kan ada TV. Lagi nonton Gak TV. salah, bener. TV sambil Bapak nggak salah, ekspektasi saya aja yang Itu urusan ibu sama pikiran ibu ya. Iya, Kang Denny gak salah. Ibu dengan ekspektasi ibu yang salah. Sobat Ambyar, tapi juga kita mau kasih lihat tadi, kita sempat bahas. Katanya Denny Cagur ini pernah mengantarkan wanita pulang ke rumahnya. Wah, kok bisa sampai bocor ya? Perempuan tersebut, kita kasih lihat dulu. Sapo sewa. Syuting waktu itu ada acara, gue jodoh-jodohin orang, syutingnya pasti jauh tuh. Kadang di mana. Nah, beberapa talent kadang suka, ya Kang Denny bareng ya. Udah bareng, cuman tapi di keluar tol apa dia turun gitu. Kalau yang dimaksud adalah nganterin pulang dan gimana. ke kosan gitu. Nggak ada kalau itu sih nggak pernah, karena nggak pernah pas pulang syuting kan kita cari hari lain. Itu ceritanya gimana sih, Kang?
Enggak, iya namanya kita satu produksi tuh kadang kalau waktu itu syuting itu kita sering di luar kota. Karena kita syutingnya di hotel waktu itu. Karena event di pertemuannya rata-rata di lobi hotel. Nah banyak tuh peserta-peserta yang misalnya syuting misalnya di Jonggol atau di mana atau di Bandung. Kang bareng baliknya sampai keluar tol atau sampai Jakarta. Nah beberapa orang suka ikut bareng. Itu yang minta mereka atau Kang Denny yang nawarin? Biasanya pas lagi syuting ngobrol gitu. Atau biasanya kan syuting Mau nggak jam mau kan- 2 pagi, jam 3 pagi. Iya, mau nggak mau kan nggak enak gitu ya Kang ya kalau nggak dianterin. Iya. Gak enak, oh, padahal sudah punya istri, ada perasaan gak enak. Ya kan perempuan mungkin malam gitu ya Kang. Iya, biasanya dia nunggu pagi, pulangnya kapan? Nunggu pagi misalnya jam 9. Ikut bareng boleh nggak? Udah ikut. Oh, iya. Karena gak enak ya. Tapi Iya. Teh Santi tahu izin gak saat itu? Oh, Kang Denny? Enggak tahu. Gak izin? Lebih Kalau gak tahu, enak sama perempuan itu atau atau gak sama enak istri? karena Sama gak istri. izin sama istri? Karena waktu itu misinya kemanusiaan sih. Iya. Dan karena gue nggak melakukan hal yang aneh-aneh, jadi gue nggak ngerasa Kemanusiaan. harus Tapi bener hilang. bener ya. Betul, Kang Denny Tapi Cagur? kan kalau misalkan ada fitnah Kang namanya manusia terus nyampein ke istri gimana cara Itu juga menyampaikan? banyakan mungkin nggak cuma Iya, satu orang. iya. Kang Denny Cagur ada kemanusiaan apa lagi akan dilakukan ke depan? Gitu barengan, rame-rame gitu. Akhirnya Ya, Teh ya, Santi ya. tahunya dari mana? Dari Pas acara ngobrol itu. Oh, dari Oh, terus dari situ Teh langsung ngobrol nggak membahas? Enggak, udah lama juga udah lalu biarin aja. Jadi nggak setelah nganterin mereka itu nggak bilang, tadi aku anterin mereka. Kalau nggak bilang, baru bilang pas di acara itu. Iya, karena kan pertanyaannya pernah nggak nganter cewek pulang gitu. Kalau gue bilang nggak pernah, bohong banget. Pertanyaan iya. berikutnya, Iya. apa hal lain yang dilakukan Denny Cagur yang berhubungan dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Teh Santi? ngerujak bareng. Jujur Kang, jujur. Ngerujak gitu tadi. Aduh rujak apa nih bahaya? Ngerujak, bakso. Kalau yang aneh-aneh mah enggak. Sampai sekarang perilaku itu suka nganterin cewek. Balik lagi ya. Sekarang mah, Ya, baik kok, kalau baik. sekarang syutingnya di Jakarta kan, jadi Kalau misalkan ada syuting di luar gitu terus tiba-tiba ada cewek yang numpang sama Akang boleh? lihat-lihat dulu. Lihat dulu kondisinya. Ya enggak, maksudnya lihat Iyalah. dulu ini baik-baik apa enggak, ada niatan jahat apa enggak, ya kan? Enggak lah kalau sekarang mah. Tapi kalau misalnya buat Teteh, sampai sekarang ketika tahu di acara tersebut, ada perasaan curiga nggak setelah itu? Enggak sih, kalau sekarang sih enggak ya. Kalau dulu mungkin iya ya. Dulu tuh aku Kalau sekarang banyak. Teh Santi kan, Kalau sekarang apa udah- lo, gue seksi sekarang, gue cool. Kayak kalau sekarang nggak ada curiga gitu misalkan kayak Ya kalaupun misalkan ada kecurigaan ada apa sih. ngomong. Aku ngomong kadang nanya gitu. Kalaupun misalkan ada apa-apa toh nanti juga namanya borok atau bangkai itu nggak bisa ditutup-tutupi, pasti kecium juga. Terus sekarang kita ngapain mesti pusing-pusing nyiksa diri sendiri? Mendingan mempercantik diri sendiri. Iya, ya, buat Teh. apa gitu. Atau kita masih bisa laku gitu ya, Teh. Mas Cantik, ini mah amit-amit ya. Tapi worst case, jaga-jaga aja. Seandainya sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Misal, nganterin lagi nih siapa gitu. Teh Santi mau gimana? Ya udah. Ya udah asal cuma nganterin aja sih nggak apa-apa ya. Kalau aku nggak mau Teh. Nggak apa-apa, nggak masalah sih selama itu misalkan. Aku percaya suami aku dia bisa jaga kepercayaan aku. Dia tahu apa yang dia lakukan di luaran sana. Pasti dia juga lebih bisa menjaga perasaan istrinya. Nah Betul. kalau kedepannya Kang Denny kalau ada yang minta nebeng lagi, mau ngomong atau minta izin sama Teh Santi nggak? Nggak perlu lah, dia tuh nggak pernah minta izin apapun itu. Sekarang kalau gue sih mikir gini, sekedar membantu nganter misalnya emang pada kondisi sulit misalnya dia pengen keluar dari satu tempat sedangkan gue melewati daerah itu kenapa enggak? Kenapa enggak? Kalau mau macam-macam pun ya kenapa harus pulang syuting gitu? Iya kan pas saat syuting juga bisa ya. Iya. Mau diteruskan di belakang apa gimana nih kayaknya nih? Kalau niat lain mah nggak usah dari lokasi syuting. Iya betul. Kita jemput langsung juga bisa. Kan balik lagi nanti pasti bakal kecium gitu ya Teh. 15 Januari 2006 ya, 18 tahun bersama-sama. Ya, Suka dan duka pasti dilewati bersama.
kita berharap semakin kuat juga ikatannya. Buat Teh Shanti dan juga Kang Denny. Kang Denny dulu apa yang ingin disampaikan kepada istri tercinta? Terima kasih untuk perjalanan panjang kita 18 tahun. Masih bahagia, sangat bahagia sampai hari ini. Amin. Dulu kita memulai berdua, sekarang kita udah ada anak-anak yang ganteng dan cantik-cantik. Terima kasih. Teh Shanti mau bilang apa sama Kang Denny? Iya, terima kasih juga sudah jadi suami dan ayah terbaik. Mudah-mudahan papi bisa terus jaga kepercayaan mami, sayang sama kita semua. Amin. Amin. Kang Denny Cagur dan juga Teh Shanti, 18 tahun semoga bisa lebih bahagia lagi ke depannya. Sakit Amin, Amin. tenang pikirannya juga. Tapi kalau ngomongin soal pikiran yang tenang, kita juga berharap para calon wakil rakyat atau pemimpin daerah diberikan ketenangan dalam berpikir. Iya. Apalagi kalau mendapatkan kritikan bukan hanya dari masyarakat tapi dari sahabatnya sendiri. Wow. Calonan Marcel Widianto yang juga dekat dengan Kang Denny Cagur. Sempat terjadi sesuatu tapi inilah yang dilakukan Marcel Widianto. Kita mau kasih lihat dulu ya. Akui pernah mengecewakan Denny Cagur, Marcel Widianto meminta maaf, sebut permasalahannya sudah clear. Kang Denny, kalau boleh tempe, emang apa masalahnya? Jadi sebenarnya Marcel tuh nggak secara langsung sama gue sih. Jadi Marcel pernah datang ke rumah dan minta masuk ke manajemen gue yang dipegang sama adik gue. Oke. Kita menyambut dengan sangat baik, bahkan kita juga full support bawa Marcel ke banyak acara. Setelah itu berjalan, ternyata satu dan lain hal kerjasamanya selesai. Udah, cuman sesimpel itu. Cuman akhirnya kan pemberitaan jadi kemana-mana. Kerjasamanya selesai, apakah selesai dengan tempo yang sudah seharusnya atau one prestasi? Pastinya saya nggak tahu sih ya. Tapi pokoknya Marcel minta maaf karena katanya dia masih banyak melakukan kesalahan. Versinya Marcel ya ke adik gue dan sempat menyampaikan langsung ke saya juga. Saya bilang nggak masalah, saya dalam pekerjaan bisa selesai tapi pertemanan kita lanjut terus. Berarti masih hubungannya baik gitu ya Kang? Baik. sekarang ya? Oke. Pernah memberikan masukan misalnya atas kesalahan yang dia lakukan? Sering. Bahkan waktu terakhir kita ngobrol pun kita ngobrol banyak. Gue sih cuman pengen ngelihat Marcel sukses aja karena waktu datang ke rumah dengan segala keterbatasan sampai akhirnya bisa melihat Marcel bisa punya rumah, bisa punya kendaraan. Itu salah satu kepuasan yang tidak terbayar buat gue. Memberikan manfaat bagi orang-orang ya, berkah bagi orang-orang. Ya, Tapi Kang Denny gini, ketika pencalonan Marcel Widianto menjadi calon wakil wali kota Tangerang Selatan, ini kan pro dan kontra ada ya, Ya, teman-teman pasti. selebriti juga ada yang begitu tajam sekali memberikan komentar. Kalau Kang Denny Cagur tanggapannya gimana? Kalau gue sih sebagai teman, sahabat, support aja, ikut mendoakan semoga niat baiknya Marcel diberikan kemudahan. Semoga pengalaman yang terjadi di masa lalu bisa jadi alasan Marcel untuk berbenah, memperbaiki semuanya sehingga ke depan jadi lebih baik semua. Kang Denny, sebagai orang yang mengenal Marcel Widianto, jawab dengan jujur, singkat iya atau tidak. Apakah Marcel Widianto memiliki kapabilitas untuk memimpin suatu daerah? Kok lama Ah, mikirnya? iya, bisa belajar kan? Ada waktu untuk itu gitu. Bisa belajar. Bisa lah, bisa. Tapi kan jawabannya dimintanya iya atau Untuk sekarang, Untuk sekarang, iya kalau belajar kan masih agak lama iya. ya. Lama. Sekarang iya dan Kalau menurut Akang, kan ada waktu nih sampai ke ya atau tidak? iya atau kan tidak? ada waktu sampai ke pencalonan. Semoga di pencalonan benar-benar bisa yakin. Oke, baiklah. Bisa belajar, tapi kita juga berharap tentu saja tidak menjadikan masyarakat atau juga warga negara sebagai Yes. aman untuk belajar. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambil. Oke.